Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Mr. Awang, dalam pembahasan matematika minat bagian fungsi eksponen. Di yang hari ini nanti kita akan bahas tentang potensi fungsi eksponen dalam riset dan tentunya definisi fungsi eksponen itu sendiri. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita baca basmalah dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari nantinya berkah dan lancar ya. Oke, kita tahu bahwa fungsi eksponen itu yang kita pelajari kali ini itu erat kaitannya dengan riset, terutama di bidang eh, contohnya di sini ya, ini saya contohkan di jurnal baru-baru ini yang baru ngetren tentunya adalah tentang COVID-19 ya, bagaimana pertumbuhannya, bagaimana dia menulari sampai ke beberapa masyarakat, bagian masyarakat ya. Nah, itu eh, ada beberapa data yang sudah masuk gitu ya, kemudian diolah dalam sebuah penelitian, ternyata menggambarkan pertumbuhannya itu secara eksponensial. Nah, ini cocok sekali dengan eh, materi yang kita pelajari ya. Jadi, kita tahu bersama bahwa grafik fungsi linear itu biasanya kan naiknya konstan ya. Tapi kalau eksponen jadi dia selalu naik ya. Naik terus gitu ya. Naiknya itu lebih tajam daripada yang linear. Naik secara uh, linear itu. Tapi kalau secara eksponen dia akan seperti ini. Nah, yang seperti itu yang kita akan pelajari tentang bagaimana menggambarkan grafik fungsi eksponen. Tapi tentunya tidak pada pertemuan ini. Ya. Di kali ini kita hanya akan berkenalan dengan fungsi eksponen, potensinya ya, dan potensinya seperti ini. Jadi gunanya apa sih fungsi eksponen digrafikan seperti ini? Seperti pada penelitian yang saya tampilkan ini. Jadi fungsinya adalah untuk bagaimana pemerintah, Kementerian Kesehatan dan lain-lain itu bisa mengantisipasi pertumbuhan penyakit COVID-19 yang seperti ini, yang grafiknya eksponensial. Jadi diupayakan tidak uh, terlalu naik terus ya. Kemudian fungsi eksponen juga bisa digunakan juga untuk peramalan ya, peramalan. Contohnya ini ada bagaimana cara meramalkan inflasi ya, pergerakan uh, keuangan ya. Jadi, ini baru ramai juga karena akhir-akhir ini karena COVID-19 pastinya daya beli masyarakat, tingkat perekonomian itu juga menurun sehingga daya beli masyarakat turun, gejala inflasi juga naik dan seterusnya. Nah, gejala-gejala yang tiap hari nampak di perekonomian itu data-datanya bisa digunakan untuk membuat peramalan tingkat inflasinya, daya beli masyarakat dan lain-lain. Jadi biasanya menggunakan eksponensial dan dasarnya kita pelajari di subbab ini, fungsi eksponensial. Lalu apa sih fungsi eksponensial itu ya? Yang kemarin-kemarin kita akan pelajari tentang eksponen atau pangkat, persamaan eksponen, kita sudah pelajari bentuk 1 sampai 7. Nah, yang ini kita akan belajar tentang fungsi eksponen. Fungsi eksponen itu seperti apa, bagaimana mengerjakannya, bagaimana menggambarkannya nantinya, dan bagaimana sifat-sifatnya dan seterusnya. Nanti kita pelajari. Nah, ini fungsi eksponen seperti ini. Fungsi eksponen itu digambarkan dengan sebuah persamaan ini ya, fx sama dengan a pangkat x. Tentunya a-nya itu positif dan a-nya tidak boleh 1. Contoh, diberikan fx sama dengan 8 pangkat x. Tentukan nilai dari f dari a per 3. Bagaimana cara mengerjakannya? Nih, kita kerjakan dulu yang bagian a. Supaya kita tahu bagaimana sih mencari nilai dari fungsi eksponen. Ketika fx sama dengan 8 per x, maka fa per 3 itu sama dengan 8 dipangkatkan a per 3. Ini saja sudah selesai.
Tapi tentunya yang di matematika itu perlu penyederhanaan. Supaya apa? Supaya solusinya itu paling sederhana. Bagaimana caranya? Nah, ini kita buat 8-nya itu menjadi bentuk yang paling sederhana dulu, yaitu apa? 8 adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dipangkatkan A per 3. Nah, perpangkatan seperti ini, nah, ada sifatnya kan? 2 pangkat 3 dipangkatkan A per 3. Kalau yang pangkat dipangkatkan seperti ini biasanya solusinya adalah dikalikan. Berarti 2 pangkat 3 kalikan A per 3. Sehingga nanti solusinya adalah 2 pangkat 3 per 3 ini habis menjadi hanya 2 pangkat A saja. Nah, ini merupakan solusi dari pertanyaan f A per 3 atau nilai dari f A per 3. Lalu bagaimana jika yang ditanyakan f dari 1 per akar 3? Nah, kita kerjakan juga ini. F dari 1 per akar 3 adalah 8 pangkat 1 per akar 3. Oke, ini disederhanakan juga karena ini 8 pangkat sesuatu bisa dijadikan 2 pangkat ya. 2 pangkat 3 dipangkatkan 1 per akar 3. Ini bisa kita kalikan ya. 2 pangkat 3 kali 1/akar 3. 2 pangkat 3 per akar 3. Kita tahu yang seperti ini bisa dirasionalkan ya. Dikalikan akar 3 per akar 3. Akar 3 kali akar 3 adalah 3. Berarti ini bisa saya coret. Sehingga jawaban atau solusi yang paling akhir adalah 2 pangkat akar 3. Nah, seperti ini. Ini contoh paling sederhana ketika kita diminta untuk menentukan nilai dari fungsi eksponen. Oke, selanjutnya ada contoh ya. Ada contoh yang lebih bisa kita explore ya. Di fungsi eksponen ini tidak hanya yang contoh yang tadi, ini ada contoh lain. Diberikan fungsi f(x)-nya itu a pangkat x plus a pangkat min x. Nah, ini fungsi eksponen yang pertama. Kemudian fungsi eksponen yang kedua yang ini, gx sama dengan a pangkat x min a pangkat min x. Bagaimana cara mengerjakannya untuk menentukan nilai ini? Langkah pertama, tentunya kita rumuskan dulu. Fx dikuadratkan. Bagaimana caranya? Tentunya kita tinggal fx-nya itu ax plus a pangkat min x dikuadratkan ya, dikuadratkan. Ingat bahwa a plus b kuadrat itu sama dengan a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat ya. Jadi ingat ya. A plus b dikuadratkan, ini bentuk ini adalah a kuadrat plus 2 kali a kali b tambah b kuadrat. Maka bentuk ini akan menjadi a pangkat x dikuadratkan tambah 2 kali a pangkat x kali a pangkat min x tambah a pangkat min x dikuadratkan. Hasilnya apa ini? A pangkat 2x, ya. Kemudian a pangkat x kali a pangkat min x berarti ya sama saja. 2 kali a, x kurangi x, berarti a pangkat 0. Ya. X kurangi x kan 0 ya. Kemudian a pangkat min 2x. Nah, a pangkat 2x ini tetap a pangkat 2x plus 2 plus a pangkat min 2x. Nih. Yang bagian fx dikuadratkan sudah ketemu. Sekarang kita coba uraikan yang bagian gx
dikuadratkan. Gx-nya adalah A pangkat X min A pangkat min X ini dikuadratkan. Nah, kita ingat bahwa A min B kuadrat itu A kuadrat min 2A kali B plus B kuadrat. Sehingga yang ini nanti jadinya adalah A pangkat X dikuadratkan, kemudian dikurangi 2 kali A pangkat X kali A pangkat min X plus A pangkat min X dikuadratkan. Oke, lanjut ini jadinya A pangkat 2X. A pangkat X kali A pangkat min X sama seperti ini. Nah, A pangkat 0 adalah 1, maka ini jadinya min 2. Ini ya 1 kan ini. Tambah A pangkat min 2X. Ini kita udah ketemu Fx dikuadratkan sama Gx dikuadratkan. Nah, sekarang kita tinggal mengurangkan. Masih cukup di sini, maka kita kerjakan di halaman ini juga. Fx dikuadratkan kurangi Gx dikuadratkan, hasilnya adalah kita tulis saja A pangkat 2X ditambah 2 tambah A pangkat min 2X ya, dikurangi, ini dikurangi benar ya, A pangkat 2X dikurangi 2 ditambah A pangkat min 2X. Nah, sekarang kita kurangkan dua bagian ini. A pangkat 2X dikurangi dengan A pangkat 2X habis. Ini ya, ini langsung habis. A pangkat min 2X dikurangi dengan A pangkat min 2X habis juga. Tinggal yang belum 2 dikurangi dengan min 2. 2 dikurangi min 2 adalah sama halnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, ini jawabannya adalah 4. Jadi, ketika kita mempunyai soal seperti ini, maka upayakan diuraikan dulu, supaya nanti tidak ada yang error ketika pengoperasian di tengah. Jadi kan kalau kita langsung tuliskan di nilainya seperti ini, terus itu kadang-kadang kita ketemu error di tengah. Jadi sebaiknya kita kerjakan setahap demi setahap dulu. Oke, itu untuk yang contoh selanjutnya. Ada satu contoh lagi untuk yang fungsi eksponen, yang nanti kita akan jelas ketemu soal yang potensinya seperti apa aja sih ya di fungsi eksponen. Oke, contoh selanjutnya yang ini. Mirip dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu A pangkat X plus A pangkat min X, Fx-nya sekarang dikalikan setengah ya. Masing-masing Fx sama Gx mirip dengan tadi, cuma dikalikan setengah. Disuruh nyari yang seperti ini. Bentuk sederhananya itu seperti apa? Nah, maka kita perlu mengalihkannya. Nah, kalau yang ini karena tidak ada dikuadratkan, langsung kita kalikan saja. Fx kali Fy adalah, kita kalikan dulu setahap demi setahap juga, tidak masalah. Di setengah dari A pangkat X plus A pangkat min X kali, kalau tadi Fx, sekarang Fy. Bagaimana mencari Fy? F, tapi X-nya diganti Y. Berarti setengah A pangkat, masih pada F ya, tapi ini diganti Y. Y plus A pangkat min Y. Ini perkalian semua ini. Perkalian semua berarti setengah kali setengahnya bisa didahulukan pengaliannya. Di seperempat. Nah, setengah kali setengah seperempat. Nah, sekarang yang di kurung-kurung ini dikalikan. A pangkat X kali A pangkat Y. Berarti A pangkat X kali A pangkat Y. Tambah. Ya. Kemudian kayak gini.
A pangkat X kali A pangkat min Y tambah A pangkat min X ini, yang ini ya, dikalikan nanti ya. A pangkat min X kali A pangkat Y. Terakhir, A pangkat min X sama A pangkat min Y. A pangkat min X kali A pangkat min Y. Tutup kurung. Nah, kita lanjutkan. A pangkat X kali A pangkat Y. Ini sifat-sifat perpangkatan adalah nanti jadinya pangkatnya dijumlahkan. Berarti A pangkat X plus Y. Yang ini adalah A pangkat X tambah min Y. Berarti X min Y tambah min X plus Y. Ya. Pangkat min X plus Y ditambah A pangkat min X min Y. Nah, ini sudah jadi Fx kali Fy. Sekarang kita mencoba mengalihkan Gx kali Gy. Gx kali Gy. Kita kalikan setahap demi setahap dulu, supaya nanti tidak ketemu error di tengah-tengah ya. Gx adalah setengah kali Ax min A pangkat min X, ini Gx. Kita kalikan dengan Gy. Gy itu mirip Gx, tapi X-nya diganti Y. Diganti ya, jadi setengah X-nya diganti Y, berarti A pangkat Y min A pangkat min Y sama dengan setengah kali setengah, seperempat. A pangkat X kali A pangkat Y. A pangkat X kali A pangkat Y. Kemudian A pangkat X kali min A pangkat min Y. Berarti ini min A pangkat X kali A pangkat min Y. Min A pangkat min X kali A pangkat Y. Berarti min A pangkat min X kali A pangkat Y. Terakhir, min kali min plus A pangkat min X, A pangkat min Y. Berarti A pangkat min X kali A pangkat min Y. Oke, kita sederhanakan dulu. Seperempat. A pangkat ini perkalian, pangkatnya jadi penjumlahan. X plus Y. Ini juga sama. A pangkat X min Y. Min A pangkat min X plus Y. Plus A pangkat min X min Y. Oke. Dua bagian ini sudah kita kalikan, tinggal kita jumlahkan. Nah, tinggal kita jumlahkan ya. Maka kita salin dulu. Untuk Fx kali Fy adalah seperempat kalikan A pangkat X plus Y ditambah A pangkat, nah kita intip dulu yang tadi, X min Y ya, A pangkat X min Y ditambah A pangkat ini ya, A pangkat min X plus Y, A pangkat min X plus Y ditambah terakhir adalah A pangkat min X min Y. Ini dijumlahkan dengan seperempat kali A pangkat X plus Y min, dikurangi ya, mirip dengan tadi tapi dikurangi, yang terakhir dijumlah. Oke, kita kutip dulu, min A pangkat X min Y min A pangkat min X plus Y plus A pangkat min X min Y kurung tutup. Oke. Ini sudah lengkap. Sekarang kita jumlahkan. Atau kita itu dulu. Jadikan satu dulu. Ini sebenarnya kan seperempat sama seperempat ya. Nah, kita keluarkan kemudian kita jadikan satu. Seperempat A pangkat X plus Y ditambah A pangkat X min Y
ditambah A pangkat min X plus Y ditambah A pangkat min X min Y ditambah langsung ke sini A pangkat X plus Y dikurangi A pangkat X min Y dikurangi A pangkat min X plus Y ditambah A pangkat min X min Y seperempat. Nah, ini ada yang sama. A pangkat X plus Y sama A pangkat X plus Y. Berarti ada 2 buah A pangkat X plus Y. A pangkat X min Y, A pangkat X min Y. Misalnya dikurangkan, berarti habis ya. Saya coret. Ini juga sama, A pangkat min X plus Y sama min A pangkat min X plus Y. Ini kita coret juga. Tinggal tersisa yang ini. Tambah 2 kali A pangkat min X min Y. Oke. Seperempat kali 2, setengah ya. Setengah. Ini juga sama. Maka saya keluarkan. 2 keluarkan dari 2 kali seperempat setengah. Tinggal A pangkat X plus Y plus A pangkat min X min Y. Sama dengan setengah A pangkat X plus Y. Yang bagian belakang itu ada kemiripan dengan depan. Kita keluarkan. Min X plus Y. Ini A pangkat ya. Nah, seperti ini. Jadi bagian belakang ini, A pangkat min X min Y, ini mirip dengan depan. Jadi kita keluarkan minnya. Ternyata sama ya. A pangkat X plus Y atau X plus Y. Yang depan positif, yang belakang negatif. Nah, kok ternyata bentuknya ini mirip dengan Fx ya. Karena mirip dengan Fx, maka kita nyatakan sebagai F. Tapi kalau biasanya A pangkat X sama A pangkat min X, kalau sekarang X plus Y sama X plus Y, berarti ini adalah F, X, plus Y. Nah, ini jawaban yang paling sederhana dari bentuk contoh yang ketiga ini ya. Kalau kita mencari nilai dari suatu fungsi eksponen, maka kita diharapkan untuk menyederhanakan dalam bentuk yang paling sederhana dan bisa dinyatakan dalam bentuk lain biasanya ya. Oke, itu dulu tentang fungsi eksponen. Lain kali kita akan lanjutkan lagi dengan bagaimana sih melukis fungsi eksponen dan bagaimana sifat-sifatnya. Tentunya itu nanti di pertemuan selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.